kabar semuanya? Puji Tuhan, kami bersyukur, kita semua bersyukur kita bisa bergabung pada hari Minggu, pada ibadah kita pada hari ini. Kita percaya semuanya ya, di sini maupun juga ibadah online, semuanya dipenuhi dengan sukacita. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di Markus 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyebut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur ya buat berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan bagi kita semuanya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Amin. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tua yang di sekeliling
Salam saudaraku sekalian, kita berjumpa kembali dalam sharing firman Tuhan hari ini. Apa kabar saudaraku sekalian? Doa kami senantiasa saudara dalam keadaan sehat dan walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Baiklah saudaraku sekalian, sebelum kita memulai renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mempelajari tentang kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memimpin kami untuk memahaminya. Dan terlebih daripada itu Tuhan, untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami yang fana ini. Berbicaralah Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku sekalian, firman Tuhan hari ini kita ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Kita baca dulu ya. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh belu-belurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Saudaraku sekalian, tema kita kali ini adalah meneladani penderitaan Kristus. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, ada 3 poin penting yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang percaya masa kini di dalam menghadapi tantangan zaman untuk mempertahankan dan memperjuangkan iman kita pada Tuhan Yesus. Dalam perenungan firman Tuhan hari ini, Petrus menasihatkan umat supaya tetap sabar dan kuat di dalam menghadapi tantangan hidup setiap hari. Dan poin yang pertama adalah meneladani Yesus dalam ketaatannya, yaitu terambil dari ayat 18 tadi yang berbunyi, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Nah, saudaraku sekalian, pada waktu Petrus menulis surat ini, kekristenan itu tersebar di seluruh lapisan masyarakat, termasuk budak-budak. Dan pada waktu itu, banyak budak-budak yang bertobat dan menjadi Kristen. Nah, dalam situasi pada waktu itu umat berada di bawah kerajaan Roma dan di bawah kekuasaan kekaisaran Nero yang sangat kejam. Nah, dalam situasi seperti inilah saudaraku sekalian, banyak budak-budak yang memiliki majikan bukan Kristen dan mereka diperlakukan sangat tidak adil dan tidak baik. Dan Petrus menasihatkan pada umat Kristen yang menjadi budak pada waktu itu, supaya mereka tetap tunduk dan taat pada majikan mereka, walaupun majikan mereka itu jahat dan kejam. Mengapa apa dasar Petrus berkata demikian? Dasarnya adalah terdapat pada ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi saudaraku sekalian, Petrus ingin menekankan dalam situasi apapun
orang percaya atau orang Kristen yang hidup dengan orang lain dalam masyarakat harus memberikan suatu kesaksian yang baik, walaupun keadaan tidak mendukung atau dalam keadaan susah. Contohnya, ya, sekarang kita kerja dan tinggal di Singapura, ya, majikan kita ada yang cerewet, ada yang judes, kasar, pelit, suka maki-maki. Dan keluarga kita di kampung sudah menuntut kiriman uang, sementara kita belum gajian. Nah, jika dalam situasi seperti ini, saudaraku sekalian, kita bisa menahan emosi, kita tetap bisa ramah dan sopan baik terhadap majikan kita yang tidak menyenangkan tadi, dan juga terhadap keluarga kita yang di kampung, ya. Ini sudah menjadi salah satu contoh kesaksian hidup kita dalam menjalankan ketaatan. Jadi di mana kita ketaatan tadi itu terwujud pada waktu kita bisa menahan diri, walaupun dalam situasi yang sangat terjepit seperti tadi, kita masih bisa tersenyum, ya. Kita masih bisa sabar, kita masih bisa ramah. Oke? Bisa ya? Terus yang kedua, poin yang kedua, meneladani Yesus dalam penderitaan. Dan ini kita terdapat dalam ayat 20-23. Mari kita baca ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi saudaraku sekalian, ayat ini mengajarkan supaya umat meneladani penderitaan yang telah Kristus alami. Ya. Jadi Kristus itu, penderitaan Kristus itu bukan karena dosa, tetapi karena perbuatan baik untuk menyelamatkan kita. Yesus diperlakukan tidak adil bukan karena dosa, tetapi karena cintanya pada kita. Dan dalam kehidupan kita sekarang ini, saudaraku sekalian, kita bisa mengambil contoh, ya. Kita sebagai TKI di Singapura ini mengalami bermacam-macam penderitaan, baik penderitaan secara fisik maupun secara rohani. Dan kita melakukan semua ini demi kasih kita bagi keluarga kita di kampung kita masing-masing. Jadi, Kristus mengalami penderitaan, Kristus mengalami ketidakadilan itu hanya semata-mata karena kasihnya bagi kita umat manusia. Dan kita sebagai orang percaya pada saat ini, kita mengalami penderitaan, kita mengalami penindasan karena orang-orang kita sayangi di kampung kita masing-masing. Dan ini juga salah satu contoh meneladani penderitaan Kristus. Jadi saudaraku, jangan rendah diri, jangan sakit hati kalau kita mengalami penderitaan waktu pada kita kerja demi cinta kita pada saudara keluarga kita di kampung, karena kita sedang meneladani penderitaan Kristus. Karena kita adalah miliknya dan kita pun harus meneladani apa yang telah Kristus alami. Kemudian faktor yang ketiga adalah fokus pada salib, yaitu ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh belur-belurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Dalam ayat ini, saudaraku, ada dua faktor yang bisa menggagalkan fokus kita pada salib. Faktor yang pertama adalah faktor dari luar, dan yang kedua adalah faktor dari dalam. Apakah faktor dari luar tersebut?
Faktor dari luar itu adalah orang-orang percaya tidak memiliki kebebasan dalam kehidupan rohani. Kenapa? Ada gereja yang ditutup, ada gereja yang dibakar, dilarang beribadah, pembangunan gereja yang dipersulit, dan lain-lain. Itu adalah faktor dari luar, saudaraku. Sekarang faktor dari dalam, itu faktor dari dalam diri kita sendiri. Kemalasan datang beribadah, baik di gereja maupun hubungan lewat doa dan perenungan firman Tuhan secara pribadi. Ya. Kemudian, ini pun salah satu yang faktor dari dalam membuat kita gagal fokus pada salib. Yang kedua, ketidakseriusan di dalam beribadah. Kemudian, hubungan dengan Tuhan yang setengah-setengah, dan lain-lain dan lain-lain. Hal-hal ini akan membuat iman kita makin hari makin kering dan makin hari makin jauh dari Tuhan. Semua ini adalah alat iblis untuk membuat kita gagal fokus pada salib. Tetapi saudaraku sekalian, jika kita bisa bertahan, kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Buktinya, Paulus sendiri berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kemudian Raja Daud dalam Mazmur 23 pun berkata, ia mengklaim, Tuhan tidak pernah membiarkan kakiku goyah. Tuhan adalah gembalaku. Kemudian Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa penderitaan, tetapi Ia menjamin pemeliharaan dan keberanian di dalam melewati masa-masa sulit. Tuhan tidak pernah janji memberi hidup yang berkelimpahan, tetapi Dia memberi hidup yang tidak kekurangan. Tuhan tidak pernah berjanji hidup tanpa ujian, tapi Ia memberikan jalan melewati cobaan. Kenapa saudaraku sekalian? Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong umatnya. Jadi kita jadi pengikut Kristus bukan untuk bermalas-malas, untuk bermanja-manja, tapi kita untuk berjuang terus dan untuk menggapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Baiklah saudaraku sekalian, dalam renungan firman Tuhan hari ini ada 3 poin penting. Tadi saya katakan, yang pertama, meneladani Yesus dalam ketaatan, meneladani Yesus dalam penderitaan, dan fokus pada salib. Baiklah saudaraku sekalian, biarlah firman Tuhan hari ini semakin mendorong kita untuk tetap teguh berpegang dalam iman percaya kita pada Tuhan Yesus, dan kita tetap taat dan setia sampai akhir. Dan kita keluar sebagai pemenang untuk menerima mahkota yang kekal.